Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutmainah dengan NIM 2011016091. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi terkait program menjaga mutu. Sebelum kita memasuki apa itu program menjaga mutu, sebaiknya kita mengetahui dulu mengapa penting untuk melakukan program menjaga mutu khususnya di pelayanan kesehatan. Jadi, rumah sakit dan puskesmas sebagai unit tempat pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Apabila pelayanan kesehatan yang bermutu dapat diselenggarakan, maka dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin hari tampak semakin meningkat. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, banyak upaya yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu dengan program menjaga mutu atau Quality Insurance Program. Selanjutnya kita masuk kepada apa sih itu program menjaga mutu. Program menjaga mutu adalah upaya yang dilakukan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, menilai hasil yang dicapai, dan menyusun saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat program menjaga mutu. Yang pertama, ada meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, yaitu dapat diselesaikannya masalah yang tepat dengan cara penyelesaian masalah yang benar. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, di mana dapat dicegahnya penyelenggaraan pelayanan yang berlebihan atau yang di bawah standar. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, di mana telah sesuainya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan. Kemudian yang keempat, ada melindungi pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum dari masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian kita masuk ke sasaran pokok program menjaga mutu yang terdiri dari 4 unsur pokok. Yang pertama ada unsur masukan atau input yang terdiri dari tenaga, dana dan sarana fisik, perlengkapan serta peralatan. Yang kedua ada unsur lingkungan yaitu kebijakan program, pola organisasi dan sistem manajemen. Yang ketiga ada unsur proses yaitu tindakan medis, keperawatan atau non medis. Dan yang keempat ada unsur keluaran atau output yaitu hasil akhir kegiatan dari tindakan dokter dan tenaga profesi lainnya terhadap pasien. Dalam arti perubahan derajat kesehatan dan kepuasan baik positif maupun sebaliknya. Untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka keempat standar tersebut perlu dipantau dan dinilai secara objektif serta berkesinambungan. Bila ditemukan penyimpanan, maka perlu segera diperbaiki. Kemudian kita masuk kepada bentuk program menjaga mutu yang terdiri dari 5 bentuk. Apa saja itu? Yang pertama, program menjaga mutu prospektif, yaitu program menjaga mutu yang diselenggarakan sebelum pelayanan kesehatan dilaksanakan. Perhatian utamanya pada unsur masukan dan lingkungan, yaitu pemantauan dan penilaian terhadap tenaga pelaksana, dana, sarana, di samping terhadap kebijakan, organisasi, dan manajemen institusi kesehatan. Prinsip pokok program menjaga mutu prospektif dimanfaatkan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya yaitu standarisasi, perizinan, sertifikasi, dan akreditasi. Kemudian, yang kedua, ada program menjaga mutu konkuren, yaitu program menjaga mutu yang diselenggarakan bersamaan dengan pelayanan kesehatan. Pada bentuk ini, perhatian utama lebih ditunjukkan pada unsur proses, yaitu memantau dan menilai tindakan medis dan non-medis yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada program menjaga mutu retrospektif, yaitu program menjaga mutu yang dilaksanakan setelah pelayanan kesehatan diselenggarakan, dengan perhatian utama pada unsur keluaran, yaitu menilai penampilan pelayanan kesehatan dapat berupa hasil dari pelayanan kesehatan atau pandangan pemakai jasa pelayanan. Beberapa contoh program menjaga mutu retrospektif, yang pertama ada review rekam medis, yaitu semua catatan yang ada dalam rekam medis dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada review jaringan, di mana penampilan pelayan kesehatan khususnya untuk bedah dinilai dari jaringan yang diangkat pada tindakan pembedahan yang dilakukan. Kemudian ada survei klien, di sini penampilan kesehatan dinilai dari pandangan pemakai jasa pelayanan kesehatan.
Kemudian yang terakhir yaitu metode yang digunakan pada program menjaga mutu. Yang pertama ada metode audit, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap masukan, proses, lingkungan, dan keluaran apakah dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada review, merupakan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan, penggunaan sumber daya, laporan kejadian atau kecelakaan seperti yang direfleksikan pada catatan. Kemudian yang ketiga ada survei, dapat dilaksanakan melalui kuesioner atau interview secara langsung maupun melalui telepon, misalnya survei kepuasan pasien. Kemudian yang keempat ada observasi terhadap asuhan pasien, meliputi observasi terhadap status fisik dan perilaku pasien. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.